Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasetya Arya Sadewa, dan PM saya 202145500026, kelas R3A. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu lantai. Lantai. Definisi dan fungsi. Definisinya itu adalah penutup permukaan tanah dalam ruangan dan area di sekitar bangunan. Dan fungsinya itu alat pijakan kaki agar memberi kenyamanan, menambah nilai estetika bangunan, dan menambah nilai jual bangunan. Untuk penerapannya sendiri itu di interior dan eksterior. Yang pertama interior terlebih dahulu, bahan lantai yang mempunyai warna pola dan dimensi yang disesuaikan serta struktur yang halus. Eksterior itu sendiri, bahan lantai yang mempunyai warna, pola, dan dimensi yang disesuaikan serta tekstur yang kasar. Dan kriteria memilih lantai itu, yang pertama kualitasnya harus kuat dan awet, yang kedua memenuhi faktor keselamatan, yang ketiga sesuaikan dengan penggunaan, yang keempat itu ada nyaman, kelima sesuaikan dengan budget, yang keenam sesuaikan dengan dimensi ruangan itu sendiri. Ini jenisnya ada keramik. Ukuran dan motif keramik itu yang pertama kita bahas ukurannya. Ukuran itu ada 10 kali 20, 20 kali 20, 30 kali 30, 40 kali 40, 60 kali 60, dan seterusnya. Warna dan motif keramik itu beraneka ragam dan banyak pilihannya. Dan penerapan keramik itu bisa di lantai dan juga di dinding. Contoh penerapannya itu rumah tinggal, kantor, kolam, dan seterusnya. Untuk harga kisaran 34.000 per meter sampai dengan 125.000 per meter. Dan sistem pemeliharaan keramik itu sendiri relatif mudah, tidak mudah tergores, tidak mudah meninggalkan bekas jika terkena kotoran, sehingga cukup dibersihkan dengan pembersih lantai. Yang dibersihkan menggunakan pixel marble berawal marble renewal karena dapat menyebabkan timbulnya lubang pada keramik itu sendiri. Dan cara pemasangan keramik itu, yang pertama kita rendam keramik di dalam air, yang kedua oleskan air semen, bilaskan semen yang sudah dicampuri air sedikit ke bawah keramik. Yang ketiga itu bersihkan dari kerikil, adukan dan dasar lantai yang akan dipasang harus bersih dari kerikil, batu, dan ganjalan lain yang akan membuat rongga di bawah keramik. Yang keempat itu padatkan secara rata dan ketuk keramik dan pastikan tidak ada yang kopong supaya keramik itu padat gitu. Dan yang kelima, periksa ketinggian apakah sudah sama rata atau belum sama keramik yang lainnya ya. Nah, keramik itu dipasang di belakangan biar selama 2 atau 3 hari, lalu beri semen nat. Sebelum diberi semen nat, bersihkan rongga yang masih kosong dari kotoran mengendap. Untuk keramik kualitas rendah, nat keramik harus dipasang longgar agar tidak saling bertubrukan. Dan yang terakhir itu, ketika kita sudah pasang semua, jangan diinjak-injak terlebih dahulu. Jadi amankan areal keramik selama 2 sampai 3 hari lah. Dan kelebihan keramik itu sendiri, yang pertama itu harganya murah, terus tahan terhadap noda, gampang dibersihkan apabila terkena kotoran, kayak kopi, tinta, dan cat. Yang ketiga itu tidak memerlukan bahan khusus untuk pemasangan seperti semen instan. Yang keempat, mudah dipotong. Yang kelima itu tidak memerlukan perawatan khusus karena tidak mudah kusam. Yang keenam itu memiliki pilihan motif dan warna yang bermacam-macam. Nah, kekurangan keramik itu sendiri, untuk ukuran di atas 60 kali 60 biasanya mudah melenting karena ketebalannya tidak mendukung. Dan apabila sudah terpasang, pada bagian nutnya lebih besar karena bagian sisi-sisinya berpinggul. Ada juga yang tidak memiliki pinggul biasanya karena dipotong dan ukurannya cenderung tidak sama walaupun satu dus. Nah, yang kedua itu ada granit. Untuk ukuran itu granit ada 100 cm kali 100 cm, 120 cm kali 120 cm, 180 cm kali 180 cm. Dan warna granit itu ada putih, krem, abu-abu, bone, hitam, dan ada pula yang gradasi. Terus motifnya, didapat motifnya dari campuran atau kombinasi warna, kebaikan polos, atau bintik-bintik.
Sifat penerapan granit itu sendiri bisa di lantai dan di dinding. Contoh penerapannya hal, masjid, lobi. Dan untuk kisaran harga, granit itu dimulai dari 136.000 per meter sampai 400.000 per meter. Dan sistem pemeliharaan granit itu, yang pertama sistem pemeliharaannya sebelum dipel, bersihkan marble renewal dari debu dan pasir. Bila masih ada pasir, maka granit bisa tergores-gores saat dipel gitu. Digunakan kain pel yang lembut, gunakan cairan pel poles granit sesuai yang disarankan pada kemasan produk. Biasanya 1 tutup botol dicampur dengan 3 air liter bersih. Dan cara pemasangannya itu menggunakan semen instan khusus granit. Granit tempelkan pada semen instan yang masih basah. Dan kelebihan granit itu ukurannya bisa mencapai 100 cm kali 100 cm dan tidak mudah melenting. Terus sambungan nut tidak terlalu besar sehingga terlihat menyatu. Dan ini contoh gambar granit itu sendiri. Bisa kita lihat. Dan kekurangannya granit itu sendiri apabila kualitas granitnya kurang bagus, maka kotoran sulit dibersihkan dan memerlukan perawatan ekstra dibanding keramik karena mudah kusam. Dan diperlukan pisau khusus untuk memotong karena keras dan tebal. Udah gitu harganya mahal, warna tidak bisa sama, sebaiknya diperhitungkan beberapa jumlah yang dibutuhkan, serta kelebihannya, karena dalam proses pembakaran bisa menyebabkan perbedaan warna, walau pas kita beli granit itu sendiri 1 dus, dan warna dan coraknya itu terbatas ya. Dan ada juga marmer. Marmer itu sendiri adalah batuan hasil dari proses metamorfosa atau malihan dari batu gamping yang terbentuk dalam waktu ratusan tahun. Pengelolanya itu hanya memerlukan proses pemotongan dan penghalusan saja. Harganya mahal karena ketersediaan di alam yang terbatas. Marmer itu sendiri bersifat dingin sehingga menyejukkan ruangan. Dan untuk marmer memiliki warna yang sangat beragam seperti kuning, merah, putih, dan seterusnya. Nah, motifnya sendiri memiliki corak yang khas dan unik. Ukurannya itu 30 kali 30 cm. Nah, 30 cm, 3 cm kali 1,5 cm, cutting size, slab, dan ketebalan 1,8 cm sampai 2 cm. Dan sistem penerapannya itu kita bisa pasang di interior bangunan ya. Nah, cutting size itu marmer yang telah dipotong dengan berukuran tertentu dan ukuran yang sudah disesuaikan dengan desain. Dan slab itu sendiri marmer dalam ukuran lebar besar dengan ukuran beragam. Nah, ini cara perawatannya. Yang pertama kita harus bersihkan dengan cairan pembersih yang bersifat netral, yaitu marble clean agar tidak merusak permukaan lantai dan keaslian warnanya. Nah, permukaan marmer juga dijaga agar bebas dari debu dan agar tidak tergores apabila bergesekan dengan alas batu dan dengan benda lain. Nah, kelebihan marmer itu sendiri, yang pertama itu ukurannya tidak terbatas, yang kedua tidak gampang melenting, dan sambungan nut lebih kecil sehingga terlihat lebih menyatu. Dengan ukuran yang lebih besar, ruangan jadi tampak luas. Kekurangannya marmer itu, yang pertama, marmer sulit dibersihkan apabila terkena kotoran. Memerlukan perawatan ekstra dibandingkan keramik karena mudah kusam dan harus dipoles lagi. Jadi perawatannya itu sendiri lebih ekstra ya kalau untuk marmer ini. Memerlukan pisau khusus karena keras dan tebal, setelah dipasang marmer harus dipoles lagi. Nah, yang keempat nih biasanya kita relate lah ya. Karena harganya mahal. Nah, itu warna tergantung pada alam. Jadi warnanya belum bisa sama semua ya. Ini parquet atau parket. Parquet ini menyusun potong-potongan kayu untuk dijadikan bahan penutup lantai. Ukurannya itu sendiri ada 90 cm kali 10,2 cm, ada 2 cm kali 10 mm,
92,5 cm kali 10,2 cm kali 10, 2 cm kali 10 mm. Dan motif atau warnanya itu biasanya kekuningan, kemerahan, coklat muda, dan coklat tua, dan motif alami kayu. Nah, ini tipe-tipe parket tadi itu ada solid wood, yaitu dibuat dengan potong-potongan kecil kayu dan berasal dari satu kayu saja, yaitu jati, sono keling, merbau, oak, dan lain-lain. Dan engineer parquet. Bagian atas hanya lapisan tipis, sedangkan bagian bawahnya berupa jenis kayu yang lebih rendah kualitasnya untuk menghasilkan parquet dengan harga yang lebih murah. Dan juga ada laminate parquet. Itu kayak bubuk kayu atau paper yang dicetak bersama, kemudian dilaminating dengan kertas. Nah, cara perawatannya itu sendiri, yang pertama kita biasakan menyapu lantai rutin agar tidak berdebu dengan sapu yang lembut atau vacuum cleaner, lalu digunakan lap kering untuk membersihkan sisanya. Nah, hindari penggunaan air karena bisa terkelupas apabila menyerap ke pori-pori kayu. 3. Jika terkena noda makanan atau minuman, gunakan tisu, lap kering, lalu gunakan cairan khusus pembersih kayu parquet untuk permukaannya. Nah, ada juga untuk tipe solid, lakukan waxing ulang setiap bulan dengan bahan mengkilap kayu dan coating ulang setiap 2 tahun sekali. Untuk membersihkan noda membandel dan kelihatannya berkilau, gunakan air perasan lemon atau belimbing buluh. Nah, ini cara pemasangannya ya. Tone and groove atau sistem sambung dengan 100% harus lem. Mudah renggang setelah beberapa bulan. Harga kisarannya itu sekitar 70.000 sampai 90.000 per meter. Ada juga snap locking, sistem sambung dengan 100% harus dilem, rawan kenaikan permukaan lantai apabila terjadi pemuaian pada lantai HDF. Dan harganya itu sendiri lebih mahal ya. Jadi dimulai dengan harga 90.000 sampai 130.000 meter persegi. Nah, ada juga single lock. Sistem sambung dengan sedikit lem pada sambungan pendeknya karena masih rentan terhadap renggang pada sambungan pendek. Ada juga double dock, sistem sambung tanpa lem, produk sempurna tanpa renggang karena sambungan panjang dan pendek saling mengunci. Nah, ini kelebihannya, lantai parquet lebih mudah, parquet lebih lunak sehingga aman untuk balita. Udah gitu ada lebih bersih, kotoran tidak dapat melekat baik itu penderita alergi debu. Yang ketiga, tidak menyerap dingin baik untuk penderita rematik. Yang keempat itu ada tidak dapat pecah atau retak. Kelima itu tidak dapat bernoda. Dan keenam itu kedap suara. Nah, kekurangannya itu bisa kita bilang sedikit ya, karena kekurangan dia itu cuma tidak terhadap air dan daya serap tinggi. Dan ini contoh foto yang bisa kita lihat, contoh lantainya. Nah, untuk harga itu ada bermacam varian. Yang pertama itu Parquet Venetian, itu dimulai dari harga 135.000 per meter. Ada juga Parquet Zebrano itu 135.000 per meter. Dan Parquet Interwood itu di 165.000 per meter. Dan Parquet Eiger itu 155.000 per meter. Parquet Dreamwood itu sekitar 148.500 per meter, dan Parquet Muller itu 155.000 per meter. Nah, ini juga ada paving block. Itu segmen kecil-kecil yang dibuat dari beton dengan bentuk segi 4 atau segi banyak yang dipasang sehingga saling mengunci. Komposisi bahannya itu sendiri adalah campuran semen, portland atau bahan perekat sejenisnya, air dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak dapat mengurangi mutu beton dan dibuat melalui proses getaran atau tekanan. Dan fungsi utama yang tersendiri adalah untuk menutup lantai dalam jangka waktu yang lama, dipasang tanpa menggunakan semen, dapat menjadi alternatif yang mudah dan murah untuk penerapan air
dan bebas lumpur. Dan ada beberapa bentuk, motif, dan pola sesuai dengan selera konsumen di pasaran. Nah, untuk pemasangan sendiri itu, yang pertama tentukan level dan kerataan dan kemiringan. Yang kedua itu ratakan pasir di tempat yang sudah di leveling. Terus ratakan pasir dengan jidar dan kayu sesuai leveling. Pasang paving dengan cara maju ke depan dan berdiri di atas paving. Yang terakhir itu padatkan paving dengan stopper plate. Lalu, kemudian diisi pasir halus lalu di stamper ulang. Dan kelebihan itu sendiri, yang pertama itu pelaksanaannya mudah dan tidak dapat memerlukan alat berat serta diproduksi secara massal. Yang kedua, pemeliharaannya mudah dapat dipasang kembali setelah dibongkar. Yang ketiga itu tahap terhadap beban statis, dinamis, dan kejut. Yang terakhir itu tahan terhadap tumpahan bahan, pelumas, dan pemanasan oleh mesin kendaraan. Nah, kekurangan paving itu sendiri mudah bergelombang bila pondasinya tidak kuat dan kurang nyaman untuk kendaraan dengan kecepatan tinggi. Nah, ini contoh, kita bisa lihat contoh paving di sini ya. Ada berbagai macam bentuk. Ada yang persegi panjang, ada yang kotak, dan juga ada yang segi 6. Nah, jenisnya itu sendiri, yang pertama itu ada segi 4, 10,5 kali 21 cm. Yang kedua itu ada segi 6 dan 8, 20 kali 20 cm. Cacing 11,2 kali 22,5 cm. Dan juga ada dogbone 11,2 kali 22,5 cm. Nah, untuk ketebalannya itu sendiri 6 cm. Untuk konstruksi perkerasan lalu lintas dengan frekuensi terbatas, misal kayak trotoar, taman, atau tempat parkir. Nah, 8 cm ini biasanya untuk konstruksi perkerasan lalu lintas sedang sampai berat dengan frekuensi padat seperti kayak jalan lingkungan, kompleks industri, dan terminal bus. Nah, ada juga yang paling tebal. Di sini kita ada 10 cm untuk konstruksi perkerasan super berat seperti terminal, kontainer, pelabuhan di mana banyak beroperasi kren, loader, dan alat-alat berat lainnya. Nah, untuk harga itu sendiri, kira-kira kayak bata cacing dogbone itu ketebalannya kan 6 cm dengan harga 45.000 meter persegi. Yang kedua itu ketebalannya 8 cm dengan harga 55 cm persegi. Dan dari segi 6 dan 8. Nah, ketebalannya itu 6 cm sampai 48 cm persegi. Dan ketebalan ada juga yang 8 cm dengan harga 60 cm 60.000 cm 60.000 meter persegi. Nah, ada juga kaca di sini. Nah, penerapan kaca ini cukup pada bagian ruangan tertentu agar dapat mengekspos pemandangan di bawahnya. Untuk keselamatan pengguna, pilihlah kaca berstruktur yang anti licin. Jadi supaya tidak bikin gitu loh, dan berstruktur. Ada juga warnanya itu tersendiri, ada bening dan berkesan futuristik. Nah, ukurannya itu ada ketebalan minimalnya itu 5,38 mm. Ukuran standar kaca laminasi minimal adalah 100 mm kali 100 mm dan maksimum 1440 mm kali 3660 mm. Nah, lantai kaca yang berukuran 3210 mm kali 6000 mm dan mampu menahan berat maksimum 1 ton. Nah, kaca laminasi 7000 mm bisa menahan beban hingga 2 ton. Nah, erat lah. Nah, cara perawatannya itu yang pertama, blok-blok grid lantai kaca, dan lantai kaca dapat dibersihkan menggunakan kain lembut dan sabun cuci lembut dengan gerakan menggosok. Lantai kaca tidak boleh dibersihkan dengan deterjen, penghilang cat, atau dengan pembersih yang bersifat mengikis permukaan.
Cukup dengan cukup dengan bulu pembersih debu untuk sehari-hari, semprot kain lembut dan cairan yang sesuai untuk kaca laminasi, usap kain pada permukaan kaca, dan jadi untuk menghilangkan debu untuk area bernoda tebal itu kita gosok dengan gerakan melingkar. Konstruksi kaca harus mendapatkan perhatian setahun sekali agar eh, lantai kaca itu tidak berembun. Berilah celah antara kaca dengan dudukannya. Nah, celah ini tuh untuk berfungsi untuk menetralkan panas ruang di bawah kaca dengan ruang di sekitarnya. Jadi, cara untuk menghilangkan embun itu adalah cairan anti kaut kacamata, renang, dan kaca mobil. Nah, jenis kaca itu sendiri ada laminate glass. Nah, biasanya sih kaca ini lebih aman karena saat pecah, pecahannya akan melekat pada pelekatnya yaitu PVB. Pecahan kaca ini juga tidak berukuran besar dan tajam. Kaca ini sangat kuat sehingga bisa membentuk patra seperti jaring laba-laba ketika kaca ini retak. Umumnya digunakan untuk jendela-jendela bangunan bertingkat yang bisa berfungsi untuk isolasi suara dan menghalangi transmisi 99% cahaya ultraviolet. Yang kedua itu ada lantai glass block. Nah, pemasangannya harus diperhatikan nih, kayak beban berat yang akan dipikul, beban mati lantai glass block adalah biasanya 20 PSF dan beban hidup sebesar 100 PSF. Permukaan lantai gloss block di finishing ini menggunakan sandblasted finish agar mengurangi licinnya permukaan dan menjadi diffuser. Yang terakhir udah cahaya sehingga lantai tidak mudah silau. Sistem pemasangan itu sendiri, konstruksi lantai kaca memerlukan rangkai besi yang dapat disusun dua sisi atau dengan rangka 4 sisi yang dapat berupa grid. Ukur sekeliling tempat yang akan dipasang lantai kaca, lalu pasang blok grid pada sekeliling tempat, kemudian buat sekat-sekat horizontal dan vertikal dari sekeliling grid. Pasangkan potongan silikon pada tepi bagian dalam seluruh grid grid sebelum memasang gelas panel, kemudian lapisi pinggiran kaca, laminasi dengan plester kaca untuk mencegah terjadi kerusakan. Dan pastikan itu kita teliti dan rapi ya. Gunakan vakum tubes secara hati-hati untuk meletakkan tiap kaca tempat yang disediakan. Lalu kita beri silikon sealan transparan dan buang semua plaster kaca. Nah, ini kelebihannya itu yang pertama aman karena kaca tidak akan melukai manusia, dan yang kedua itu memberikan perlindungan karena meskipun dirusak, PVB akan membuat pecahan kaca tetap melekat padanya. Yang ketiga, sebagai pengurangan suara. Nah, yang keempat itu sebagai pengontrol panas dan silau matahari. Dan yang terakhir, mampu memberikan sifat ringan pada bangunan. Nah, kekurangan kaca itu sendiri, yang pertama konstruksinya tampak meragukan. Jadi, uh, kayak kita melihatnya kayak takut gitu, karena kita nggak yakin sama kaca itu sendiri. Yang kedua itu privasi terganggu. Yang ketiga memberikan efek takut saat melaluinya. Nah, itu yang saya bilang tadi. Yang terakhir itu memberikan rasa tidak nyaman meskipun berestetika tinggi. Jadi dari semua itu kesimpulannya dari materi ini, yang pertama itu memilih material bangunan adalah tugas arsitek serta koordinasi dengan pemilik. Yang kedua, material bangunan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda untuk menggunakannya, memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis dan teknis. Nah, yang ketiga, produk-produk material bangunan meskipun dan industri besar masih memiliki kendala yaitu ketidakakuratan presisi. Ini menyebabkan pengerjaan atau penggunaannya pada bangunan memerlukan kerja material untuk menyeleksi atau menyesuaikan dengan material lain. Nah, yang keempat, faktor subjektif berupa selera konsumen. Jadi kan beda-beda ya selera konsumen kita itu. Nah, udah gitu perlu dicarikan solusi dengan cara diskusi dan pemaparan argumentasi serta dengan tingkat atau wawasan konsumen tersebut. Nah, yang kelima,
harga suatu material bangunan bukanlah ukuran yang dominan untuk mencapai keberhasilan desain. Yang paling menentukan adalah konsep perancangannya itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya kasih dalam materi ini. Mohon maaf bila saya kurang-kurang kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.